Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur manda senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini di materi pertama kita akan berbicara tentang hakikat dan keistimewaan Al-Qur'an. Untuk saat ini akan kita lanjutkan materi kita. Sebelum itu kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sehat semua, nggih? Kalau memang kalian semuanya sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu adalah harapan kami semuanya. Anak-anak yang dirahmati Allah, tentang pengertian beriman pada hari akhir, kalian kemarin sudah mencoba untuk mencatat materinya, merangkum. Untuk saat ini akan kita jelaskan tentang iman. Iman artinya percaya atau meyakini. Iman kepada kitab Allah itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, kemudian dalil yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan yang lainnya adalah di Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Wahai orang yang beriman, setelah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang maksud dan tujuan diturunkannya kitab. Maksudnya apa? Kitab suci itu adalah semata-mata memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan satu apapun, agar dijadikan sebagai pedoman hidup atau the way of life bagi manusia. Isinya tentang berita kebenaran, ada peraturan, ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ ada kisah-kisah ataupun keteladanan yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran untuk kita semuanya. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu ada 4. Taurat itu kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 4 kitab tersebut harus kita yakini. Nah, sekarang perbedaannya apa? Persamaannya, kalau kitab semuanya kitab yang tadi disampaikan itu adalah mengajarkan tentang keesaan. Artinya mengajarkan tentang ketauhidan. Isinya dari kitab Taurat sampai dengan kitab Al-Quran itu mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang keesaan Allah. Kemudian perbedaannya apa? Pada sifatnya. Kalau kitab sebelum Al-Quran itu bersifat lokal, ajarannya sederhana. Sedangkan kitab Al-Quran universal atau menyeluruh. Dan itu bersifat abadi sepanjang zaman. Bahkan lebih luas ajaran. Kemudian anak-anak, tetap harus kalian konsentrasi tetap. Nah, kitab Al-Quran. Al-Quran itu menurut bahasa qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya membaca ataupun bacaan. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Lauhul Mahfuz melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nah, ini yang kita bahas tentang Al-Quran itu. Nah, yang kita bahas adalah tentang Al-Quran, sejarah turunnya sekarang. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad pada abad ke-6.
Masehi ya. Diturunkan di Mekah kurang lebih 13 tahun. Dan di Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Ada 30 juz, kemudian 114 surat, yang 86 surat itu turunnya di Mekah sebelum hijrah, dan 28 surat itu turun di Madinah setelah hijrah. Keseluruhannya terdiri dari 6.236 ayat. Nah, anak-anak, sekarang kita harus tetap fokus. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dijamin kemurnian dan keasliannya oleh Allah sendiri. Di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Karena itu sebagai bukti kerasulan dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran itu sifatnya menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dulu kita sudah pernah mempelajari tentang yang namanya Al-Quran itu turun pertama kali di Gua Hira. Oke, masih ingat mereview pelajaran di SD mungkin di kelas 7, turun di Gua Hira, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu di Quran surat ini. Nah, sekarang fokus anak-anak, fokus di slide ini. Fokus di slide ini. Nanti kalian harus ini kalian catat baik-baik. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu tetap terjaga sepanjang masa tanpa ada revisi. Kemudian terjaga dari kontradiksi. Mudah dihafalkan, bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru, membacanya adalah kebaikan, dan Al-Quran itu sebagai sumber ketenangan. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu nyata, lebih terperinci. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memintakan syafaat bagi pembacanya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas. Jadi yang harus kita pahami tentang keistimewaan Al-Quran. Nanti fokus di sini, setelah itu nanti akan kami berikan tugas, ya. Tentang keistimewaan Al-Quran, pokok-pokok kandungan Al-Quran. Menurut Muhammad Syadud, Al-Quran itu memiliki 3 aspek. Ada akidah, ada akhlak, ada syariah. Nah, dari ketiga pokok itu memuat pencapaian itu ada 4 cara. Mulai dari perintah memperhatikan alam raya, perintah mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian di situ ada kisah-kisahnya. Terakhir adalah janji serta ancaman dunia ataupun ukhrawinya. Nah, sekarang isi kandungan Al-Quran yang tadi disampaikan ada syariat, ada tarikh, ada akhlakul karimah, ada ibadah, ada muamalah. Nah, sekarang adabnya. Adab terhadap Al-Quran. Fokus 2 di sini. Jadi, pertama tadi fokus di keistimewaan Al-Quran. Yang kedua tentang adab terhadap Al-Quran. Bagaimana adabnya? Cara kita. Ketika kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian ketika kita mempercaya, mengimani adanya Al-Quran, kemudian kita membaca. Nah, ini adabnya. Adabnya bagaimana? Mengimani, mempercayai. Iman, tumbuhkan dalam hati. Yakinkan bahwa ini adalah petunjuk Allah yang patut kita pelajari dan kita harus amalkan isinya. Kemudian yang kedua, membacanya merupakan bagian dari ibadah. Ketika kita tahu bahwa membaca adalah bagian dari ibadah, maka bagaimana? Kita harus rajin-rajin membaca ini Al-Quran. Kemudian yang ketiga, belajar dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang keempat, mengikuti apa yang dituliskan di dalam.
Yang kelima, mengamalkan isinya. Nah, inilah anak-anak pokok dari adab terhadap Al-Quran. Fungsi kitab-kitab Allah. Tadi yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai hakim dalam penyelesaian persoalan. Ketika ada permasalahan dalam kehidupan ini, kembalilah kepada Quran. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, ini sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk bagi manusia. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka perilaku yang harus kita terapkan bagaimana? Sikap yang harus ditampilkan bagi orang yang mengimani adanya kitab Allah itu bagaimana? Yang pertama, membiasakan diri membaca Al-Quran tentunya. Kalau anak-anak terbiasa di madrasah itu membaca Al-Quran, rutinitas pagi, ada sholat duha, kemudian membaca Al-Quran di madrasah, di rumah pun demikian. Sama. Tingkat keimanan keyakinan kalian harus ada sama. Kemudian yang kedua, mendengarkan seorang yang sedang membaca Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan oleh kalian ayat Al-Quran, maka perintahnya apa dari Allah? Dengarkan agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Yang ketiga adalah mempelajari dan menyampaikan isi kandungan kepada orang lain, meskipun hanya satu ayat. Ada satu perintah Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Ini perintah. Jadi kita harus menyampaikan walaupun hanya satu ayat kepada siapapun itu. Adik kelas, kakak kelas, siapapun, teman kita, sahabat kita. Ketika melihat kemungkaran yang kita ingatkan, ketika ada kebaikan, mari kita ajak teman-teman. Gitu. Kemudian yang keempat, mempelajari dan mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi isi kandungan Al-Quran kita amalkan. Baiklah anak-anak, demikian. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk saat ini tugasnya nanti kami akan kirimkan setelah ini. Tetap semangat, doa kami kalian semuanya sehat dimanapun kalian berada. Anak-anak kelas 8, ini adalah materi bab pertama. Kalian tetap fokus, belajar, tetap berdoa bersama. Semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, penyakit, dan segala hal yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah, lalai kepada Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sehat. Semoga kita semuanya sehat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.